Sekarang kita akan masuk ke pemateri kita berikutnya. Ya, ada Dr. Bugis Mardiana Lubis, SPA dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan materi penata laksanaan anak dengan COVID-19. Mohon dibantu dulu Indira untuk materinya. Oke, baik. Dan juga profilnya. Di-share dari sana aja ya Bu Febri ya? Dari Ibu saja, Ibu? Di sana aja, dari sana aja Bu. Oh, dari sini aja, oke. Iya. Oke, saya bacakan dulu Ibu. Profil pemateri kita kali ini adalah dokter spesialis anak yang hits di Kota Medan ya Bu ya. Yaitu Ibu Dokter Bugis Mardina Lubis, MCAT Pediatrik, spesialis anak konsultan. Lahir di Padang Sidimpuan 3 Oktober 1970. Kemudian sekarang ini sedang alamat kantor yaitu Departemen Ilmu Kesehatan Anak, FKUSU, dan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Kita melihat, saya bacakan yang penting-penting saja ya Ibu ya. Iya Bu, nggak usah semua Bu. Oh iya. Mungkin audiens bisa baca ya pengalaman penelitian, pengalaman pengabdian masyarakat sudah banyak sekali yang semuanya itu adalah spesifik mengenai kesehatan anak ya Bu ya. Oke, dan publikasi artikel yang terakhir itu tahun 2019, ini dari Association of Neurojulin, satu level maternal and neonatal risk factor with blood glucose levels in preterm infants. Ini jurnalnya terbit di Global Journal for Research Analysis tahun 2019. Kemudian kita bisa lihat Ibu Dr. Bugis ini juga banyak sekali memberikan materi-materi di seminar nasional bahkan internasional ya. Kita lihat lagi ke bawah. Kita lihat lagi. Nah, ini pengalaman. Nah, ini mungkin nanti kalau ada yang mau Ibu tambahkan, boleh silakan Ibu tambahkan ya, Bu. Karena ini banyak sekali riwayat-riwayat yang tentu pencapaiannya ya luar biasa ya, Bu ya. Baik, nah sekarang kami persilahkan saja dilanjutkan Ibu Dr. Bugis Mardiana Lubis untuk langsung mempresentasikan materinya ya Ibu. Silahkan, kami persilahkan Bu. Mohon maaf Ibu, waktunya 30 menit Ibu. Nanti saya akan kasih lonceng kalau Ibu melebihi waktu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Febrina, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf seragamnya begini ya Bu ya, tadi pagi rapi sebenarnya, tapi karena ada emergensi jadi terpaksa ganti kostum seperti ini. Mudah-mudahan dengan masker bisa terdengar ya Bu, jelas ya Bu Febrina. Iya. Siang Bapak Ibu sekalian, dosen di Akademi Keperawatan, kemudian juga mahasiswa keperawatan yang mengikuti acara ini. Jadi mohon maaf mungkin agak mundur-mundur ya tadi. Saya memang kalau kita lihat dari tabel-tabel ini ya Bu ya, saya memang lebih konsultannya adalah konsultan neonatologi. Jadi saya bekerja di neonatal intensive care sebenarnya. Jadi kemarin saya tanya Bu Asna, apakah tentang neonatologi atau tentang pediatrik? Ya tentang pediatrik, nggak apa-apa. Jadi mungkin sebagai dokter anak saya akan sharing saja tentang penanganan COVID-19 pada bayi, pada anak ya. Sebenarnya ahli kami adalah Dr. Ayodia Pitaloka yang konsultan infeksi tropis di Adam Malik, tetapi mungkin saya bisa menjelaskan dari segi dokter anaknya tidak terlalu subspesialistik karena kita di sini sharingnya dengan ibu-ibu perawat ya, jadi mungkin tidak terlalu jelimet, tidak terlalu spesialistik. Oke, kita mulai saja Bu, mohon slide-nya. Oke, boleh dibantu Indira untuk slide-nya. Sebentar. Indira mungkin boleh dibantu slide-nya.
Sudah, Bu. Sudah, slide-nya belum kelihatan, Bu. Nah, slide-nya belum kelihatan di layar. Mungkin boleh dibantu lagi. Ya, oke baik, Bu. Ini Yang kelihatan masih wajah saya mana, Bu? wajah. Ya, baik. Jadi, oke. Ya, nah. Ya, mulai dari slide pertama ya, Bu Indira ya. Dari slide pertama, tolong monitor. Kita tunggu dari slide pertama. Jadi yang ingin saya sharing di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana kita dari pediatrik melakukan tata laksana pada pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi pengalaman kita di Adam Malik menangani pasien-pasien dengan COVID ini, yang paling sering adalah pasien-pasien dengan komorbid. Jadi misalkan pasiennya datang dengan gagal ginjal, pasiennya datang dengan gangguan leukemia, kemudian dengan gangguan jantung, kemudian ternyata ada menderita COVID-19 positif hasil swabnya, sehingga kondisinya yang tadinya mungkin ALL-nya tidak terlalu berat malah jadi berat. Jadi komorbid sebenarnya yang paling sering kita temukan pada pasien-pasien anak di Adam Malik. Nah ini mungkin untuk dari segi epidemiologi ya, untuk di sini dikatakan bahwa sebenarnya sudah banyak sekali, mungkin ini datanya tidak terlalu update ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada 44.672 confirm case di Cina, kemudian 2% diantaranya anak 0-19 tahun, 0-9% usia di atas 10 tahun. Jadi kalau kita lihat sebenarnya persentase anak yang menderita COVID-19 memang tidak terlalu banyak. Ya, tetapi justru di Indonesia anak-anak yang menderita yang positif COVID-19, yang confirm COVID-19 juga termasuk tinggi ya di antara persentase dari negara-negara ini, seperti data dari Italia dari 22.512 kasus sekitar 1,2%. Jadi kemudian begitu juga dengan di Amerika. Masa inkubasinya sama seperti virus yang lain, yaitu sekitar 2 hari dengan rentang kira-kira 2-10 hari. Slide, Bu. Nah, ini di Indonesia mungkin tidak terlalu update, kita skip aja ya. Kita semua sudah tahu dari beberapa dari data-data di Indonesia bahwa ini sudah sangat tinggi sekali ya. Tadi Pak Roni sudah mengatakan bahwa orang-orang di luaran itu menganggap biasa-biasa saja gitu, tapi ternyata kita yang berada di pusat-pusat perawatan itu merasakan bahwa kasus-kasus ini sudah sangat banyak ya. Jadi malah ruangan-ruangan sudah penuh. Kita tim medis sendiri pun yang kena, tim medis sendiri pun yang membutuhkan perawatan ternyata tidak ada tempat ya, tidak ada tempat. Oke, lanjut slide. Nah, bagaimana gejala yang kita lihat pada anak yang menderita COVID-19? Gejalanya sebenarnya tidak khas ya, sama seperti gejala influenza atau gejala infeksi common cold atau viral infection yang lain. Yang paling banyak ada suatu systematic review tentang COVID-19 yang dipublikasikan tahun 2020 di Akta Pediatrik mengatakan bahwa dari 170 anak dari jurnal tersebut, paling banyak gejalanya adalah batuk, sekitar 48,5%. Kemudian terlihat juga faring yang erytem. Jadi slide sebelumnya Bu, faring yang erytem atau kita sering sebut faringitis, itu yang kedua. Kemudian demam, ya, malah demamnya kelihatan tidak terlalu tinggi ya, subfebris. Dan juga
ada sebesar 2,1%, demam tinggi 38,1 dan 39. Kemudian ada diare. Diare juga termasuk salah satu gejala yang sering kita temukan pada anak yang menderita COVID-19. Kemudian fatigue atau lemas, pilek, muntah, dan saturasi oksigennya kurang dari 92%. Jadi ada suatu istilah yang dikatakan pada penderita COVID-19, mungkin sekarang ini sering disebut-sebut adalah happy hypoxia. Happy hypoxia, jadi kita melihat bayinya, anaknya biasa-biasa saja, pasiennya biasa saja ya, tidak terlihat sesak, tidak terlihat biru gitu, tetapi ketika diperiksa, dicek saturasi oksigennya di bawah 92. Ya itu yang sering terlihat sekarang pada pasien-pasien, baik pasien anak maupun pasien dewasa. Nah, anak-anak yang dirawat inap itu kebanyakan adalah menderita takipnu dan takikardi. Mungkin karena takikardinya ya karena sesak nafas, bisa juga takipnu memang dia kelihatan nafasnya cepat ya. Jadi ini untuk yang dirawat inap. Jadi seringnya kita kecolongan karena datang ke poliklinik hanya dengan keluhan biasa. Ya, hanya dengan keluhan biasa. Kadang-kadang pasien bertanya, "Dok, ini anak saya COVID-19 nggak?" Ya, kita dokter anak tidak bisa menjawab karena ya harus tetap dengan pemeriksaan. Toh kalau kita lihat gejala-gejalanya ini gejala yang sangat biasa ya, demam, faringitis, ada batuk, ada diare gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai medis adalah ya prepare ya, seperti kata Pak Roni bilang tadi ya, prepare diri kita sendiri. Walaupun rasanya kecil kemungkinan pada anak untuk menderita COVID-19, persentasenya kecil dibandingkan orang dewasa, tetapi bisa mungkin terjadi ya, ada. Lanjut slide. Kemudian ini tadi mungkin sudah dijelaskan dalam presentasi sebelumnya, terutama kita mungkin dalam merawat anak dengan COVID-19 ya tetap dengan ruang isolasi yang standar. Mungkin saya tidak ulang lagi, ruang isolasinya sudah dijelaskan. Nah, kemudian yang perlu ditekankan adalah yang sering kita kecolongan adalah ketika melakukan prosedur aerosol generating procedure, seperti ketika kita melakukan intubasi, ketika melakukan intubasi, suctioning, kemudian ekstubasi, kemudian tindakan-tindakan seperti tracheostomi itu adalah tindakan aerosol. Jadi aerosol ini merupakan media spread dari virus yang paling tinggi, sehingga ketika kita bekerja di unit-unit atau di tempat-tempat yang membutuhkan, yang melakukan tindakan-tindakan seperti ini, harus hati-hati ya, harus hati-hati ketika melakukan suction. Ya, saya selalu pesankan kepada perawat atau bidan yang mendampingi saya, kalau memang bayinya normal, tidak dia segera menangis, tidak perlu disaksionkan. Toh dari asuhan persalinan normal juga tidak rutin kita melakukan suction. Dok, pasiennya kan tidak positif gitu. Ya kita harus catat kita berada di zona merah ya. Kita berada di zona merah. Jadi rapid test atau walaupun rapid testnya negatif tidak menjamin juga bahwa pasien itu tidak menderita COVID-19. Jadi memang terus prepare untuk menjaga diri sendiri dan melakukan penjagaan, bukan penjagaan ya istilahnya ya, persiapan diri sendiri ya ketika menangani pasien dengan COVID-19. Kemudian slide-nya Bu, lanjut. Bagaimana dengan pengobatan? Nah, pengobatannya adalah untuk ini untuk anak sebenarnya tidak ada uji obat yang spesifik untuk anak. Jadi yang sering disebutkan adalah terapi suportif dan antibiotik ya. Beberapa peneliti merekomendasikan antiviral terutama pada kasus-kasus berat, tapi data dan efikasi pada anak tidak ada. Yang paling penting adalah sama seperti terapi-terapi antivirus yang lain, kan kita sudah sama-sama mengerti bahwa virus itu adalah self-limiting disease, sebenarnya nggak diapa-apain juga akan hilang sendiri. Jadi yang paling penting adalah suportifnya, ya suportif. Kemudian nutrisi dan asupan cairan yang cukup, anak jangan sampai dehidrasi. Kemudian kalau ternyata anaknya tidak mau minum, namanya anak ya Bu ya, beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa sakit bisa kita paksa untuk makan, minum gitu ya. Kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Tetapi kalau anak tidak bisa ya. Jadi kalau kira-kira sudah mulai ada tanda-tanda kekurangan cairan, anaknya tidak mau minum ya terpaksa harus opname. Kita berikan oksigen bila diperlukan. Slide tolong.
Berikutnya adalah ini adalah tata laksana sesuai dengan klasifikasi klinis. Di sini masih slide yang lama, masih pakai ODP, PDP, SARS-CoV terkonfirmasi. Sekarang kan sudah pakai terminologi baru, yaitu probable, kemudian suspek dan terkonfirmasi SARS-CoV. Jadi untuk yang suspek ya sama seperti yang probable ya seperti ODP lah mungkin ya definisinya sekarang. Jadi kalau ada gangguan ISPA atas, saluran pernafasan atas, maka tata laksana umum dan tata laksana yang simptomatik. Kemudian apabila dia suspek, bayi anaknya kita duga menderita COVID-19 dari gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, ada demam, ada batuk, ada pilek dan sebagainya, maka kita melakukan isolasi di rumah. Kalau memang masih ringan ya, isolasi di rumah, tata laksana umum, nutrisi dan asupan cairan. Kemudian tata laksana yang simptomatik, antibiotik jika terindikasi ya. Jadi kita harus ingat lagi ini adalah virus gitu. Jadi antibiotik harus betul-betul kita rencanakan memang kita berikan sesuai dengan indikasi. Kemudian isolasi kalau dia terkonfirmasi COVID-19 tentu harus diisolasi selama 14 hari. Isolasinya seperti yang ruangan tadi harus isolasi tekanan negatif. Jadi mengisolasi jangan isolasi-isolasian Bu, kita juga harus memikirkan bagaimana dengan tenaga medis yang lain, perawat, kemudian dokter yang bertugas kalau seandainya ruang isolasinya tidak standar. Tata laksana umumnya tetap nutrisi dan asupan cairan yang cukup. Jadi kalau pada anak ya terapinya ya terapi nutrisi, terapi cairan. Ya berbeda mungkin dengan orang dewasa. Kemudian tata laksana simptomatik. Kalau dia demam, kasih obat demam. Kalau dia batuk, kasih obat batuk. Gitu. Jadi terapi simptomatik adalah untuk membuat nyaman pada anaknya. Kemudian antibiotik jika ada indikasi ya. Bagaimana kalau sudah pneumonia? Pneumonia gejalanya adalah ada demam tinggi, ada batuk-batuk dan sesak nafas. Kalau pada yang suspek, tata laksananya ada oksigen. Berikan nutrisi, asupan cairan yang cukup, kemudian diisolasi pasti kalau dia suspek. Kemudian terapi cairan jika diperlukan, kemudian antibiotik ya. Antibiotik yang sering kita gunakan pada pasien-pasien anak yang diduga menderita COVID-19 adalah azitromisin selama 5 hari, 10 mg per kilogram berat badan, kemudian ceftriaxone. Untuk sama juga kalau dia dirawat diisolasi dengan terkonfirmasi, tentu tata laksananya adalah tata laksana umum, oksigen, nutrisi, cairan, kemudian antibiotik dan obat-obat lain yang simptomatik. Lanjut. Kemudian penggunaan antibiotik. Nah, tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa antibiotik yang sering kita gunakan pada anak yang menderita COVID-19 adalah azitromisin, golongan azitromisin dan ceftriaxone. Kenapa azitromisin? Azitromisin adalah golongan macrolide yang pemberiannya sangat hanya 1 kali sehari, single dose. Jadi diberikan 10 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari selama 5 hari. Kenapa dipilih ceftriaxone? Karena dia pemberiannya per hari juga, per 24 jam. Nah, alasan kita pemilihan kedua antibiotik ini adalah karena pemberiannya dengan frekuensi yang jarang, sehingga mengurangi kontak petugas dengan pasien. Misalkan pasiennya dirawat di isolasi. Kalau kita berikan antibiotik per 8 jam, tentu 3 kalilah perawat akan masuk ke ruang isolasi untuk menyuntik antibiotik tersebut. Jadi kita pilih ceftriaxone, golongan cephalosporin juga, tidak golongan cefotaxim. Sama sebenarnya ininya golongannya, tetapi keuntungannya kita memberikan ceftriaxone ini hanya per 24 jam. Tentu kembali lagi ke pola resistensi setempat. Jadi kalau ternyata ceftriaxone sudah resisten ya tidak pakai lagi ceftriaxone di tempat rumah sakit tempat kita bertugas. Lanjut Bu. Next slide please. Nah, penggunaan antivirus. Nah, sekarang kita itu kan virus Dok. Jadi bagaimana dengan terapinya? Tentu antivirus ya. Nah, kita mungkin sudah sama-sama mengerti bahwa antivirus ini masih sifatnya belum merupakan pilihan terapi ya. Jadi kalau virus ya self limiting, nggak diapa-apain juga akan hilang gitu. Nah mungkin kalau kita membawa berobat anak ke dokter juga, kalau dokternya menyangkakan itu suatu virus, tidak akan diberikan antibiotik ya. Jadi kita juga sebagai ibu harus kritis ketika ke dokter, anak cuma batuk pilek 1 hari, demam, terus tiba-tiba dokternya ngasih antibiotik. Ya kita
kita boleh bertanya, dok, indikasi pemberian antibiotiknya apa? Saya perawat loh dok, saya ngerti, gitu ya, boleh. Nah, kemudian kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ketika akan memberikan antivirus. Apa indikasinya? Kemudian apakah pemberian antivirus ini sudah diuji pada populasi tertentu? Kemudian apa jenis antivirus yang diberikan? Gitu ya, ini harus kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini sebelum kita memberikan antivirus. Lanjut. Kemudian ini adalah rekomendasi perawatan. Jadi kita kadang-kadang melihat yang mana yang dirawat, yang mana yang tidak dirawat. Jadi kalau yang ringan tentu tidak dirawat inap. Misalkan bayi anaknya cuma demam ringan, kemudian ada batuk pilek ringan, tentu tidak usah dirawat inap. Ya boleh dirawat di rumah atau isolasi mandiri di rumah. Pasien yang dirawat inap dengan SPO2-nya hasil kurang dari 94%, dan hasil dia tidak dirawat inap kalau SPO2-nya ternyata 94% normal. Kemudian kita foto toraks normal, ya tentu tidak perlu dirawat inap. Kemudian pengobatannya ya suportif seperti tadi, suportif. Kalau dia demam kasih obat demam, kalau batuk kasih obat batuk, kalau dia kasih minumnya cairannya cukup, makan seperti biasa, tidak ada pantangan. Nah, kemudian kalau yang sedang, ini dirawat inap. Dirawat inap kalau SPO2-nya ternyata kurang atau sama dengan 94, jadi udah mulai turun. Kemudian gambaran radiologisnya pneumonia, ya. Kemudian terapinya biasanya di rumah sakit diberikan hidroksikloroquine ditambah dengan azitromisin. Yang berat ini fungsi pernafasan yang memburuk dengan penyakit kronis paru, ada kegagalan pernafasan. Yang pilihan kita di antara begitu banyak antivirus adalah remdesivir, ya. Jadi mungkin banyak ketakutan orang tua ketika membawa anak ke rumah sakit. Saya juga pengalaman seperti itu. Jadi kadang-kadang pasien datang udah demam tinggi, kemudian batuk, kemudian pilek, datang ke rumah sakit, tidak mau datang ke rumah sakit. Kenapa Bu nggak tidak datang ke rumah sakit? Nggak mau dok, nanti di rumah sakit diperiksa macam-macam, di-COVID-kan istilahnya, ya, di-COVID-kan oleh rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya istilah meng-COVID-kan itu juga kita harus luruskan di masyarakat, ya. Kita harus bilang, Bapak Ibu ini zona merah. Medan ini terutama di tempat kami ya Bu, ya, mungkin ada banyak yang dari luar Medan, Sumatera Utara, ini zona merah Medan. Jadi kalau ada pasien datang ke rumah sakit, kemudian ada demam, ada batuk, ada pilek, kemudian diperiksa pneumonia, apakah berani kita merawat dia di ruang rawat biasa? Memang akan dirapid test, ya, akan dirapid. Tetapi beberapa rumah sakit betul-betul membuat batasan yang strict. Jadi rumah sakit membuat ada zona infeksi dan zona tidak infeksi. Artinya begini, kalau ada seorang anak datang dengan demam, kemudian batuk, pilek, ada sesak pula lagi, di foto pneumonia, walaupun rapid testnya negatif, dia akan ditempatkan di zona infeksi, di mana perawat yang merawat dan dokter akan masuk dengan APD minimal level 2. Ya, jadi dia ditempatkan di situ. Dan kalau memang curiga ke arah COVID dengan hasil toraks fotonya atau CT scan-nya, maka akan diswab. Sebelum menunggu hasil swab, dia akan berada di ruang isolasi. Jadi sebenarnya bukan istilah begitu gampangnya seorang pasien di-COVID-kan gitu, ya. Jadi sebenarnya itu untuk keamanan bersama, ya. Jadi kadang-kadang sering ditemukan klaster di rumah sakit ini, klaster di rumah sakit B gitu. Kenapa? Karena kecolongan dari pasien. Jadi kita betul-betul harus memberikan pengertian kepada pasien bahwa bukan di-COVID-kan istilahnya, tetapi untuk menjajaki apakah memang ada gejala klinis ke arah COVID-19 atau tidak. Kalau swabnya negatif, ya tidak perlu harus lama-lama diisolasi. Tentu kita akan rawat seperti ruang perawatan biasa. Lanjut. Slide berikutnya, Bu. Nah, kemudian ini adalah karakteristik pasien untuk pemberian antivirus, ya. Mungkin ini tidak usah saya detailkan lagi karena ternyata dari semua gejala seperti usia muda, imunokompromis berat seperti pasien-pasien dengan HIV, pasien-pasien dengan leukemia, kemudian imunokompromis sedang seperti pasien-pasien yang sedang terinfeksi virus lain, kemudian penyakit jantung bawaan, penyakit paru berat, obesitas dan diabetes, ini adalah komorbid yang sering pada anak. Ya, yang sering pada anak dan juga pada orang dewasa.
ternyata memang pemberian antivirus masih belum cukup bukti dari beberapa penelitian-penelitian. Tetapi kita masih memakai ya, seperti remdesivir kita masih pakai, termasuk juga pada pasien dewasa. Slide berikutnya. Ini adalah jenis antivirus yang sering kita pakai. Ini banyak, ada remdesivir, ada favipiravir, ada ribavirin dan lain-lain. Tetapi yang paling sering kita dengar, mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar, adalah remdesivir. Remdesivir ini adalah mekanisme kerjanya analog nukleotida yang dapat masuk ke dalam rantai RNA, karena coronavirus ini adalah virus RNA ya, menghasilkan pemutusan rantai. Jadi dia memutuskan rantai di awal. Kemudian efek sampingnya ya seperti efek samping gangguan obat yang lain, ada gangguan pencernaan, peningkatan transaminase, dan reaksi pada lokasi infus. Kemudian ini kita pertimbangkan untuk pasien-pasien dengan kondisi parah dan kegagalan pernafasan. Jadi bukan anak dengan demam, batuk pilek datang langsung kasih remdesivir gitu, enggak ya. Jadi ada kriterianya. Slide berikutnya, Bu. Kemudian, nah mungkin sering mendengar ya anti malaria gitu. Anti malaria yang kita anjurkan adalah hidrokloroquin. Jadi tiba-tiba gitu Bu, ketika wabah ini terjadi, kloroquin di puskesmas hilang, habis kloroquin yang tadinya teronggok manja di puskesmas dengan tanpa ada yang ini ternyata jadi hilang gitu. Kenapa? Karena berdasarkan beberapa jurnal memang dikatakan bahwa hidroksikloroquin mempunyai efek meningkatkan pH endosom dan menghambat langkah yang bergantung terhadap pH pada proses replikasi virus. Tentu ada efek samping ya, makanya kita tidak memberikan ini sebagai obat yang rutin. Jadi jangan katanya penelitian hidroksikloroquin ini bagus untuk COVID-19. Kalau curiga-curiga anaknya menderita COVID-19 langsung dikasih, tidak. Ingat ada efek samping, ada electrolyte imbalance, ada disritmia malah gitu ya, ada disritmia, ada gangguan dalam irama jantung. Biasanya hidroksikloroquin dikombinasi dengan azitromisin. Direkomendasikan untuk pasien dengan kondisi moderate ke severe. Lanjut. Slide berikutnya, Bu. Dosis antivirus saya rasa tidak usah kita bahas lagi secara detail ya. Kalau dosis kan memang kita bisa lihat ya, bisa lihat di buku. Jadi saya selalu membiasakan diri dosis yang saya hafal Bu itu yang saya hafal betul dan tidak perlu lihat buku resep itu adalah paracetamol. Dosis lain walaupun saya hafal, misalkan saya akan memberikan aminofilin untuk bayi prematur. Saya udah hafal nih, berat badannya 6 dosis loadingnya 6 mg per kilo. Tapi saya selalu konfirmasi, saya selalu bilang mana buku dosis. Selalu saya lihat lagi gitu, karena jangan sampai kita dosis obat ini kadang-kadang suka ketukar-tukar ya Bu, jadi hampir-hampir sama. Kalau paracetamol ya saya nggak akan buka buku lagi, kalau panadol gitu, paracetamol. Jadi dosis memang saya selalu bilang kepada PPDS saya bahwa tidak usah menghafal dosis. Karena memori kita ini, otak kita ini punya keterbatasan, gitu ya. Jadi punya keterbatasan, kita tidak usah menghafal, toh nanti kalau lupa konsekuensinya berat. Buku dosis itu biasanya ada dalam bentuk pocketbook, Jadi dikantongin aja tuh buku dosis. Dan juga sekarang yang punya smartphone ada buku dosis, ya ada buku dosis di smartphone, tinggal buka aja gitu. Jadi bisa kita gunakan, jadi nggak usah kita bahas lagi ya tabel ini. Lanjut Bu, silakan. Lanjut lagi. Slide berikutnya. Nah, untuk kasus berat, jadi ada yang jurnal yang mengatakan pemberian methylprednisolone secara IV 1-2 mg per kilogram berat badan per hari. Biasanya ini diberikan di isolasi. Jadi diberikan selama 3-5 hari, tetapi tidak bisa dalam penggunaan jangka panjang. Jadi sekitar 3-5 hari. Kemudian ada yang mengatakan pemberian imunoglobulin intravena. Jadi prinsipnya imunoglobulin adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebagai imunomodulator. Karena virus ini akan menyebabkan imunokompromis, menurunkan daya tahan tubuh sampai level yang rendah, sehingga diberikanlah imunoglobulin gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan
Nebulizer. Nebulizer tidak kita anjurkan ya Bu. Jadi kita di rumah sakit juga selama wabah ini tidak mengaktifkan nebulizer. Jadi selama wabah tidak mengaktifkan nebulizer. Jadi kita kenapa? Karena proses nebulizer, proses itu adalah proses aerosol. Misalkan gini, ada seorang pasien datang dengan batuk-batuk ke poliklinik, ke rumah sakit. Kita tidak pernah tahu kan, kalau di poliklinik kan kita tidak pernah periksa rapid test ya. Datang ke rumah sakit kemudian batuk-batuk dalam kondisi biasa-biasa, dok biasanya di nebul lah dia. Sementara nebulizer itu adalah proses aerosol yang sangat cepat untuk proses penyebaran spread dari virus. Jadi sekarang di rumah sakit dan dalam tindakan-tindakan di bangsal juga kalau memang itu kita tidak menggunakan kita tidak menggunakan nebulizer, tetapi kita menggunakan yang seperti ini, MDI atau aero chamber. Jadi ini kan dihirup oleh anaknya, disemprot kemudian dihirup. Jadi untuk anak-anak yang biasa pakai nebulizer, kita pakai MDI atau aero chamber ya. Berikutnya, slide berikut. Kemudian ini sudah, kalau udah bicara kriteria pulang ya Bu, biasanya udah slide terakhir ya. Jadi ini kapan kita pulangkan? Apabila pasien masuk ke isolasi, kemudian suhu tubuhnya normal dalam 24 jam, tidak ada lagi gejala pneumonia. Dan yang paling penting adalah ketika dilakukan swab, 2 kali berturut-turut swabnya harus negatif dalam jarak 24 jam. Jadi ketika kita melakukan swab itu harus 2 kali. 24 jam pertama ketika pasien masuk, kemudian 48 jam. Yang jadi masalah adalah hasil swabnya Bu, keluarnya lama. Jadi pasiennya jadi berlama-lama di isolasi. Ya, kita juga pusing sebenarnya. Isolasinya penuh terus. Kalau seandainya swab 2 jam selesai, saya rasa nggak sampai segitunya isolasi kita penuh. Ya, toh sebenarnya dengan rapid positif juga ya nggak banyak yang positif. Saya lihat swabnya malah gitu ya. Jadi kita agak terkendala dalam pemeriksaan laboratorium memang ketika sirkulasi pasien jadi macet karena keterbatasan pemeriksaan yang lama. Lanjut Bu. Kemudian kesimpulan sampai saat ini belum ada terapi spesifik untuk anak dengan suspek COVID-19. Jadi yang paling penting pada anak adalah terapi suportif. Kemudian perbaikan nutrisi dan cairan yang cukup, kemudian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga belum ada cukup bukti untuk pemberian antivirus pada anak dengan COVID-19. Jadi pemberian antivirus mungkin bisa dipertimbangkan pada klinis yang berat. Jadi kalau udah berat Bu, itu kita ya namanya berat ya, maju kena mundur kena. Ya kita cobalah antivirus, kasihlah imunoglobulin, kasihlah metilprednisolon gitu. Jadi kalau pada kasus-kasus ringan, misalkan anaknya ada ibunya ada kontak positif COVID-19, kemudian anaknya demam, batuk pilek, kemudian setelah diperiksa positif juga, ya hanya terapi suportif. Kasih obat demam, mungkin antibiotik kalaupun mau diberikan azitromisin selama 5 hari 10 mg per kilo, kasih obat batuk, kemudian isolasi. Ya, selanjutnya. Saya rasa slide terakhir ya, terima kasih. Ini memang sekarang slide ini sangat mengharukan sebenarnya ya Bu. Kita medis, kemudian orang-orang memberikan penghargaan, termasuk Superman juga memberikan penghargaan, karena dalam kondisi wabah pandemi ini Superman nggak bisa buat apa-apa katanya. Jadi ternyata yang menggantikan peran Superman adalah kita medis gitu. Nah mungkin jangan berkecil hati ya ibu-ibu ya, karena bapak ibu, karena mungkin dalam kenyataannya di masyarakat tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Kita malah mungkin direndahkan, kita dilecehkan, kita dibully ya. Jadi jangan berkecil hati seperti Pak Roni bilang, tetap semangat ya, tetap semangat, karena tetap saja kita adalah ikhlas bekerja untuk dalam masa pandemi ini ya. Yang penting adalah jaga diri, jangan sampai kita malah yang kena ya. Jadi ada suatu istilah yang guru saya pernah bilang ya, share. Dia mengatakan bahwa tidak ada
kedaruratan dalam pandemi ini. Artinya begini, kalau kita menghadapi pasien yang kita duga menderita COVID-19, maka kita harus mempersiapkan diri. Misalkan gini, ada orang ekstrimnya, ada pasien minta tolong, dok, saya ditolong dong, dibantu saya ini, tapi dia positif, tapi kita nggak punya APD, ya kita nggak punya APD. Apakah kita harus masuk? Tidak. Jangan masuk, jangan melakukan tindakan pelayanan kalau tidak disertai dengan APD yang memadai. Ya, tidak berlebihan, tetapi harus yang memadai. Karena kalau kita kena, tidak ada gunanya. Ya, tim medis down tidak ada gunanya juga. Ya, jadi hati-hati ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Febrina. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Banyak sekali yang sudah Ibu sampaikan ya, langsung dari pusatnya gitu ya. Mungkin kan kalau yang dari luar sana kan mungkin cuman apa yang terjadi kita lihat di luar, tapi Ibu langsung langsung menangani anak-anak dan juga bayi-bayi yang terkena COVID-19. Nah, sebenarnya ini udah ada lebih utamanya di isolasi neonatus ya Bu, isolasi di bayi. Jadi isolasi bayi neonatus. Dari Ibu COVID. Oh gitu, ya baik. Ini saya sudah ada satu pertanyaan Ibu. Ini yang bertanya adalah Ibu Nur Afidarti. Menurut dokter, kenapa anak-anak jarang terkena? Padahal secara daya tahan tubuh lebih rentan dibanding dengan usia dewasa. Nah, boleh Ibu jelaskan barangkali ini pertanyaan dari peserta kita. Terima kasih, Bu. Sebenarnya bukan jarang kena sebenarnya ya Bu, tetapi anak-anak ini memang dari beberapa negara, dari beberapa jurnal-jurnal, laporan-laporan kasus mengatakan bahwa mereka terkena tetapi dengan efek yang ringan. Jadi kadang-kadang begini, anak-anak ini hanya dengan gejala demam batuk pilek, ya demam batuk pilek. Tentu kalau tidak ada riwayat kontak, tidak ada kan tidak di tracing. Jadi kita menganggap hanya batuk pilek biasa. Nah, kenapa lebih ringan? Memang ada beberapa penelitian yang jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa daya tahan tubuh anak itu memang rentan, tetapi dia punya mekanisme pertahanan yang lebih kuat, bukan lebih kuat ya, yang lebih baik terhadap COVID-19 karena orang dewasa mungkin lebih banyak yang komorbidnya. Bahkan kalau kita pun orang dewasa yang sehat tanpa komorbid, kemudian terinfeksi dengan COVID-19, ya kemungkinan kita hanya sebagai probable aja. Zaman dulu istilahnya hanya OTG saja. Itulah yang berkeliaran di luar, yang kemudian akan menyebarkan kepada orang lain gitu. Nah sebenarnya yang datang ke kita ke rumah sakit adalah yang positif, kemudian ada komorbid, kemudian dia bergejala seperti gejala pneumonia. Kalau zaman dulu pneumonia itu ya kalau ada anak batuk pilek ya gampang Bu masuk rumah sakit tinggal nebul-nebul, kasih obat demam, infus, antibiotik selesai. Kalau sekarang ternyata ada yang harus kita pikirkan lagi, apakah penyebabnya COVID-19 gitu. Tetapi memang pertanyaan yang sangat bagus sekali dari pernah saya tanyakan dulu kepada Dr. Loli, Dr. Ayodia ya, dia mengatakan bahwa memang untuk ada beberapa penyakit virus yang kalau pada anak-anak memang lebih ringan. Contohnya seperti varicella. Pada anak varicella ringan, tetapi pada orang dewasa varicella bisa berat. Nah, begitu juga dengan COVID-19, mungkin daya tahan tubuh anak dikatakan rentan, tetapi sebenarnya daya tahan tubuh dia terhadap virus ini lebih baik ya, lebih dibanding orang dewasa mungkin yang lebih banyak komorbidnya. Mungkin demikian Bu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ini ada lagi pertanyaan, Dok. Ini kita buka untuk peserta dan juga audiens yang hari ini mengikuti materi dari dokter kita ini. Sayang sekali kalau dilewatkan ya, banyak sekali informasi penting. Ini pertanyaannya, apakah dokter setuju kalau sekolah dibuka kembali? Nah, bagus sekali Bu pertanyaannya. Ini mama-mama ini yang bertanya ini, Dok. Bagus sekali pertanyaannya. Sekarang banyak sekali yang viral, yang viral bahwa kalau seandainya bagaimana kalau kita Ikatan Dokter Anak Indonesia itu, kalau sekarang kita Ikatan Dokter Anak Indonesia itu punya sikap yang tegas sejak awal, punya sikap yang tegas bahwa sekolah itu tidak dibuka. Ya, jadi ketua IDAI Dr. Aman mengatakan bahwa Desember
kita evaluasi lagi. Nah, sekarang viral deh, viral. Kita lebih bagus lebih bagus anak-anak ini tidak usah belajar dulu 6 bulan ini. Apakah akan jadi bodoh? Tentu tidak. Daripada kita lost generation, ya daripada generasinya lost dalam 6 bulan ini, gitu kan? Dalam 6 bulan ini, dalam semasa pandemi sampai Desember, angka kematian meningkat, angka penularan meningkat. Apa gunanya? Tidak ada gunanya, gitu ya. Lebih bagus kita menghadapi anak yang bodoh, masih bisa kita ajari lagi setelah pandemi. Anak yang meninggal mau diapain? Gitu ya. Anak yang meninggal mau diapain? Nggak bisa dibangkitkan lagi. Oke, dia bodoh 6 bulan ini mungkin tidak belajar. Ada sekolah-sekolah yang pakai daring. Oke, pakai daring. Ada sekolah yang malah tidak bisa pakai daring. Nggak apa-apa. Emang kenapa kalau 6 bulan ini dia nggak belajar? Mau bodoh kan nggak? Itu bukan berarti kita kehilangan satu generasi, kan tidak. Kita lihat sampai Desember. Nah, mungkin ada cuitan netizen gitu ya, ibu-ibu. Iya, netizen. Itu mall dibuka, kemudian benar dok, benar. Kok sekolah ditutup? Lah Betul. beda Bu. Kalau pemandian, kalau mall, kalau pasar pariwisata dibuka agar ekonomi kita berlangsung terus. Kalau enggak kita akan mengalami krisis yang hebat. Nah, sekarang tergantung orang tuanya. Mau bawa anaknya ke mall enggak? Kalau mau anaknya sehat ya jangan bawa ke mall. Kan tergantung kitanya. Mall mau dibuka seluas-luasnya juga kalau kita nggak mau bawa anak kan nggak ada masalah. Tapi sekolah, kalau sekolah dibuka, adakah orang tua yang mau anaknya tidak bawa ke sekolah? Kan nggak mungkin. Kalau sekolah dibuka, maka orang tua akan menyuruh anaknya ke sekolah. Tidak ada pilihan lain. Kalau sekolah dibuka, berarti tidak ada pilihan lain. Anak-anak harus sekolah. Konsekuensinya tinggal kelas. Kan nggak ada orang tua yang mau anak tinggal kelas. Tapi kalau mall dibuka, itu adalah pilihan kita. Mau anaknya sakit atau tidak. Gitu kan. Jadi jangan disamakan. Kadang-kadang suka ada netizen bilang gitu, ya kenapa mall dibuka, sekolah beda. Sekolah sama mall kan beda. Sekolah adalah kewajiban. Kalau mall kan tidak. Kalau ibu-ibu yang smart tidak akan bawa anaknya ke mall. Tapi ibu-ibu yang kalau sekolah dibuka, apa ada di antara kita yang melarang anak sekolah? Kan nggak mungkin. Gitu. Jadi mungkin itu adalah jawaban kami dari Dokter Anak Indonesia, tetap seperti itu. Jadi kalau seandainya memang harus pun sekolah, ya dipikirkanlah bagaimana metodenya. Mungkin zona hijau boleh berpikir untuk 1 kali atau bagaimana. Mungkin tergantung bagaimana tempat lokasinya ya, tempatnya. Jadi kalau zona merah saya rasa seperti Medan belum ya dok ya. Mungkin mama-mamanya ini udah pada capek dok, karena metode daring itu kan yang belajar itu orang tuanya bukan anaknya. Jadi yang stres itu orang tuanya. Jadi kapan sih cepat buka sekolah gitu dok? Ya memang dalam kondisi pandemi ini semua serba luar biasa ya, semua serba luar biasa. Tidak ada yang kita tidak bisa bersikap seperti biasa. Kalau memang menurut saya sih sekolah juga tidak terlalu strict ya. Saya juga punya anak sekolah anak yang masih ikut daring-daringan ini gitu. Ya saya harus mengawasi, tapi saya bekerja. Saya pasrah aja Bu, karena kalau saya di situ dia belajar. Kalau saya nggak ada, ya dia tiduran. Kameranya di off-kan, dia tiduran. Bagaimana sekolah tiduran gitu ya. Cuman saya berpikir saya nggak bisa nungguin dia terus di situ, saya harus bekerja, ya saya pasrah. Seandainya memang dalam 6 bulan ini kemudian hasilnya yang dia dapatkan tidak seperti yang didapatkan ketika dia sekolah tatap muka langsung, ya sudah memang sudah begitu. Saya rasa sekolah juga punya kebijakan. Tidak akan memberikan ujian yang aneh-aneh, saya rasa. Malah mereka menganggap mungkin 6 bulan ini adalah ya udah lewatin aja, lulusin aja gitu mungkin kan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, baik. Ada lagi pertanyaannya ini, Bu. Apa kira-kira anak-anak kita ini yang bayi atau juga balita dan anak gitu ya, ada nggak makanan ataupun minuman ataupun vitamin, suplemen yang bisa membuat anak-anak kita itu jadi lebih imun terhadap virus ini? Sementara kita lihat banyak sekali yang pada jualan itu di media-media sosial Ibu, yang dari kayu-kayuan, yang dari berbagai macam madu segala jenis gitu. Ada nggak rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ini harus dikonsumsi nih untuk anak-anak supaya lebih imun gitu?
Oh ya, pertanyaan yang memang sehari-hari selalu saya dengar di praktek ya. Yang pertama tentu untuk menghindari virus ini adalah ya jangan keluar gitu, jangan bawa anak-anak keluar gitu kan. Itu yang pertama yang kita lakukan adalah anak-anak ini jangan berkontak dengan orang lain yang kita tidak tahu statusnya apakah dia probable atau tidak gitu ya. Jangan, jadi kalau memang nggak perlu ke mall, nggak usah bawa ke mall, nggak usah bawa ke mandi-mandi gitu kan. Ya kenapa kalau 6 bulan ini ya sampai Desember lah mungkin kita lihat kita di rumah saja gitu ya, sudahlah gitu. Nah, terus yang pertama, yang kedua tentu daya tahan tubuh berasal dari tubuh sendiri. Ya, kalau kita cukupkan nutrisi, kita cukupkan asupan nutrisi yang baik, yang mengandung makronutrien dan mikronutrien yang cukup, tentu daya tahan tubuh anak akan kuat. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa mungkin vitamin yang kita anjurkan, kemarin kebetulan baru ikut webinar dengan Prof. Zakiuddin dari alergi imunologi, bahwa ada beberapa vitamin-vitamin yang kita anjurkan seperti vitamin A, vitamin D, kemudian kemudian zinc ya, kemudian vitamin C. Nah, kalau memang mau berikan ya berikan multivitamin. Seperti kalau saya sih selalu menganjurkan untuk pasien saya yang mengandung vitamin C dan zinc gitu. Kemudian vitamin D kalau memang ada kekurangan vitamin D, karena katanya dalam beberapa penelitian ternyata vitamin D ini kita banyak kurang di dalam tubuh karena mungkin kita juga dalam yang terpapar sinar matahari juga sedikit ya, paling kalau kita hanya wajah aja ya Bu untuk yang muslim ya, itu pun kebanyakan dalam AC gitu, belum dalam sehari-hari gitu. Nah, saya selalu menganjurkan vitamin C, yang paling utama vitamin C dan zinc. Kemudian kemarin ada pertanyaan juga dari seorang pasien, dok, saya selalu memberikan imunomodulator sejenis echinacea, contohnya seperti Imbos, Stimuno, gitu. Maaf saya ngomong merek ya Bu. Nah, apakah boleh saya berikan rutin gitu kan pertanyaannya. Nah, itu adalah imunomodulator. Jadi artinya dia adalah fungsinya adalah untuk meningkatkan imun, ya, merangsang respon imun. Kalau kita dalam kondisi sehat, maka kalau dirangsang sistem imun kita, maka sistem imun kita akan berespon berlebihan. Ya, anak-anak yang tadinya tidak alergi jadi gampang alergi. Coba lihat sekarang Bu, gampang sekali, dok anak saya tadinya nggak merah-merah, nggak kenapa-napa, kenapa sejak pagi di rumah aja malah jadi merah-merah badannya. Saya tanya-tanya, kenapa? Oh, minum Imbos, udah 3 bulan Bu minum Imbos, gitu ya. Jadi kita memberikan imunomodulator seperti echinacea, kemudian isoprinosin dan sebagainya kalau anak kita demam, sakit. Kalau sakit kan daya tahan tubuh turun, maka perlulah imunomodulator. Mungkin sekitar seminggu cukup. Tapi kalau vitamin kan tubuh kita membutuhkan. Kemarin saya sempat tanya ke Prof. Zakiuddin, Prof, berapa lama sih kita berikan vitamin, misalkan kita berikan zinc atau vitamin C? Dia bilang ya sekitar 2-3 bulan. Kalau udah 3 bulan berhenti dulu, kemudian nanti baru sambung lagi. Mungkin itu, ada rekomendasinya adalah yang mengandung vitamin C dan zinc ya Ibu-ibu ya. Iya. Oke, baik. Mungkin dari peserta ada yang mau memberikan pertanyaan lagi kepada dokter kita ini. Dan mungkin ada lagi pertanyaan ini, Dok. Kalau misalnya anak kita batuk dan pilek nih di rumah nih, langsung kan curiganya COVID gitu. Padahal kalau dari zaman-zaman dulu hujan, terus cuaca kurang mendukung, tuh anak kita sering batuk pilek gitu. Tapi sekarang kalau anak udah batuk pilek, nih jangan-jangan COVID. Nah, kita mengantisipasinya, ini kapan ini kira-kira harus kita bawa nih langsung ke dokter gitu. Saat kita rawat di rumah, atau ternyata ini nih batas maksimal ini harus dibawa ke dokter gitu kan. Kita juga takut ke rumah sakit, Dok, terus terang saja. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau jadi prinsipnya sebenarnya kalau anak batuk pilek kan biasa ya, kita jangan selalu berpikir oh ini adalah COVID-19 gitu ya. Karena kita di zona merah, kalau seandainya ada pasien datang ke praktek saya, kemudian bertanya, dok, anak saya batuk pilek nih, COVID nggak? Lah, saya nggak bisa jawab Bu. Saya bilang kan, bisa COVID, bisa tidak, gitu. Kalau COVID yang memastikan harus swab, tapi kan nggak mungkin di swab. Kita harus berpikir bahwa yang pertama dulu paling sering apa sih? Common cold, gitu ya, common cold. Kita tenangkan ibunya, Bu. Paling sering, apalagi perubahan cuaca seperti ini, yang paling sering adalah common cold. Yang paling sering adalah
adalah salesma. Jadi kalau rasanya di rumah tidak ada yang batuk pilek, tidak ada yang demam, kemudian tidak ada yang artinya dia bukan probable, bukan OTG ya, tidak ada yang positif rapidnya atau swabnya, maka kita beranggapan ini suatu common cold dulu. Kita terapi sebagai suatu common cold. Tetapi ya prinsipnya sama seperti virus yang lain. Kalau memang ada yang sakit di rumah, kalau bisa dia diisolasi. Ya, kalau bisa dia diisolasi, tidak berkontak dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian kita katakan bahwa kalau seandainya ada orang dewasa yang sakit, maka dia harus pakai masker di rumah, pakai masker bedah di rumah untuk menjaga agar tidak sampai tertular pada yang lain. Kalau anak kan seperti tadi disebutkan oleh Bu Febri tadi, siapa yang tadi ada pembicara, jangan pakai waktu bicara MTBS ya Bu, saya sempat nguping tadi. Iya. Jangan pakai masker, anak, betul sekali, di bawah 2 tahun kita tidak anjurkan pakai masker, takutnya hipoksia ya. Jadi kitanya jadi dia harus dipisah dari saudara-saudaranya yang lain, jangan berkontak. Terapinya apa? Terapinya ya terapi biasa simptomatik, demam kasih obat demam, kemudian pilek, kemudian kasih obat pileknya, batuk kasih obat batuk, kasih cairan dan support nutrisi yang cukup. Jadi mungkin itu yang kita berikan. Jadi saya sering datang ke praktek dengan wajah cemas ya, anak batuk pilek demam cemas, dok COVID nggak? Ya bisa COVID bisa tidak, gitu kan jawabannya. Saya nggak mungkin bilang pasti tidak COVID. Kenapa? Karena tidak lakukan swab. Tetapi ketika kita tanya lagi tracing, kok di rumah ada yang sakit nggak? Ada yang swabnya terkonfirm positif nggak? Gitu. Tidak ada ya, kita tidak menganggap itu suatu COVID dulu. Gitu. Mungkin itu. Baik. Sudah banyak ya informasi yang diberikan. Mungkin dokter juga udah banyak lagi kegiatan. Banyak lagi kegiatan yang lain. Mungkin closing testimoninya, Dok, sebelum kita akhiri sesi dokter kali ini. Closing testimoni apa ya? Jadi mungkin sama dengan pembicara yang lain mungkin, karena kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan ya. Jadi kita melihat bahwa anak-anak ini ternyata juga sangat rentan ya, walaupun dikatakan bahwa persentasenya kecil, tetapi yang kecil itu kalau Ketua IDAI bilang, Dr. Aman Pulungan bilang, tidak boleh ada yang sakit, tidak boleh ada yang mati, gitu dia bilang, tidak boleh, seberapapun persentasenya, sekecil apapun persentasenya, tidak boleh, gitu. Jadi segala hal harus kita lakukan untuk menjaga agar anak-anak ini tidak terpapar. Yang pertama ya jangan keluar rumah gitu ya. Kalau memang harus sekolah, mungkin untuk yang beruntung berada di zona hijau, ya tetap dengan protokol kesehatan. Ya itu aja mungkin dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Dok, atas waktunya kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Bu Febri, makasih banyak. Sampai jumpa lagi ya, Dok. Ya, insya Allah ya. Saya boleh live ya, Bu? Boleh, Dok. Silahkan, Dok. Terima kasih perhatiannya para peserta sekalian. Mudah-mudahan sukses. Stay safe, semangat ya. Baik. Kita sudah mengakhiri sesi materi yang dibawakan oleh Dr. Bugis Mardiana Lubis, spesialis anak. Nah, kali ini kita akan memasuki materi berikutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Asna Sitohang, S.Kep Nurse M.Kep nih dari Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara.